Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainda Febriani Trayumada. Saya merupakan salah satu mahasiswi kelas B Tadris Bahasa Inggris UIN Antasari Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hewan sembelihan. Adapun yang kita bahas dari hewan sembelihan dimulai dari pengertian, hukum, sunnah, rukun, apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam penyembelihan, serta kita juga akan membahas mengenai masalah kekinian dan fatwa kontemporernya. Untuk itu, saya harap kalian menyimak video ini dengan baik. Pertama, kita akan membahas pengertian hewan sembelihan. Pengertiannya ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-zakah yang artinya wangi, lezat, atau sempurna. Sedangkan secara istilah artinya memutuskan atau memotong jalur makanan dari hewan tersebut. Dari kedua penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa penyembelihan adalah suatu kegiatan yang disengaja memotong jalur makan dan minum hewan, kemudian pembuluh darah, kemudian jalur pernapasan hewan tersebut menggunakan benda tajam yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum hewan sembelihan. Hukum hewan sembelihan didasarkan pada Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, serta daging yang disembelih atas nama selain Allah. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa hewan yang halal adalah hewan yang disembelih atas nama Allah dan dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang baik dan benar. Yang ketiga, jenis-jenis penyembelihan dibedakan menjadi dua, yaitu penyembelihan tradisional dan penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan yang sering kita lihat di lingkungan sekitar. Penyembelihan ini juga dapat disebut sebagai penyembelihan manual, karena penyembelihan ini masih dilakukan oleh orang yang menggunakan alat tajam seperti pisau maupun parang. Kemudian ada penyembelihan mekanik. Penyembelihan mekanik adalah penyembelihan yang dilakukan oleh mesin yang sudah memenuhi syarat serta dikendalikan oleh orang yang paham dan berilmu pada bidang tersebut. Yang keempat, rukun dan syarat penyembelihan. Yang pertama ada penyembelih. Penyembelih harus orang beragama Islam atau ahli kitab, kemudian berakal, sehat, dalam keadaan sadar, dapat membedakan yang baik dan tidak, serta sedang tidak menyia-nyiakan sholat. Selanjutnya, hewan sembelihan. Hewan sembelihan syaratnya adalah masih dalam keadaan hidup dan halal secara zat maupun cara memperolehnya. Selanjutnya, tujuan dari penyembelihan hewan. Hewan yang halal adalah hewan yang disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tujuan dari penyembelihan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tujuan kita baik, maka hasil dari sembelihan tersebut akan kita gunakan dengan baik, seperti untuk dijual ataupun dikonsumsi sendiri. Yang terakhir, alat penyembelihan. Alat penyembelihan haruslah tajam, karena alat penyembelihan digunakan untuk memotong atau memutus bagian hewan yang sudah ditentukan. Sehingga apabila alat yang digunakan tajam, maka alat tersebut atau kita sebagai orang yang menyembelih tidak akan menyiksa hewan tersebut dalam proses penyembelihan. Kemudian menurut sebagian ulama, alat-alat yang dapat digunakan untuk menyembelih adalah alat yang tajam. Bisa jadi dapat berupa logam, kaca, batu, dan yang lainnya. Yang kelima, kewajiban dalam penyembelihan. Seorang penyembelih wajib memotong bagian leher atas atau halq dan bagian leher bawah atau labbah. Selain itu, penyembelih juga harus memotong jalur keluar masuknya nafas atau hulkum, kemudian jalur makan dan minum atau almari, dan al-wajdain atau yang disebut dengan dua otot di leher atau yang biasa kita kenal dengan urat nadi. Yang keenam, sunnah dalam penyembelihan. Sunnah dalam penyembelihan ada beberapa, yaitu 1. Hewan tersebut disembelih langsung oleh pemiliknya. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, penyembelih mengasah terlebih dahulu alat yang akan digunakan untuk menyembelih.
Dan yang terakhir ada berdoa dan bersalawat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada perbandingan mazhab mengenai hewan sembelihan. 4 imam besar yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki memiliki kesepakatan bahwa hewan yang halal adalah hewan yang disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan disembelih oleh orang yang beriman dan berakal. Selain itu mereka juga sepakat mengenai bagian tubuh yang wajib disembelih berupa tenggorokan dan kerongkongan. Namun, Imam Maliki memiliki pendapat tambahan bahwa bagian tubuh yang juga wajib dipotong berupa pembuluh darah balik dan pembuluh nadi. Kemudian Imam Hanafi juga demikian. Beliau memiliki pendapat tambahan bahwa bagian yang wajib dipotong berupa salah satu pembuluh darah. Yang terakhir kita akan membahas mengenai masalah kekinian dan fatwa kontemporernya. Masalah kekinian yang kita angkat pada video kali ini yaitu penyembelihan hewan menggunakan metode water stunning. Penyembelihan hewan menggunakan metode water stunning adalah penyembelihan yang dilakukan dengan mesin dengan cara memberikan bius sehingga hewan tersebut pingsan dan bertujuan untuk memudahkan proses penyembelihan. Karena apabila hewan tersebut pingsan, maka dalam proses penyembelihan hewan tersebut tidak terlalu banyak bergerak. Lalu, bagaimana fatwa kontemporer mengenai kasus ini? Menurut Al-Zuhaili, metode ini dapat saja digunakan selama hewan tersebut masih hidup dan hanya dalam keadaan pingsan. Artinya, hewan ini mati karena sembelihan, bukan karena bius tersebut. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa metode stunning dilakukan hanya untuk membuat hewan pingsan, bukan untuk membuat hewan mati. Kemudian yang kedua, metode stunning atau pembiusan dilakukan hanya untuk mempermudah penyembelihan karena hewan tersebut tidak akan terlalu banyak bergerak. Kemudian yang terakhir, metode stunning dilakukan hanya untuk ihsan atau kebaikan, bukan untuk menyiksa hewan. Baik, saya rasa cukup video dari saya.